time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Risnawati dengan NIM 10151215455. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Baik, saya akan membahas sedikit tentang filosofi dasar pendidikan serta implementasi dalam konteks modern. Nah, definisi filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan menganalisis prinsip-prinsip, tujuan dan nilai-nilai yang mendasari proses pendidikan. Filosofi ini berfungsi sebagai panduan dalam menentukan apakah yang harus diajarkan, bagaimana pengajar dilakukan, dan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pendidikan. Jadi di sini filosofi pendidikan adalah cabang filsafat ya, yang mempelajari dan menganalisis tentang prinsip, tujuan, dan nilai. Dan filosofi ini juga sangat berfungsi ya sebagai panduan dalam menentukan apa yang harus diajarkan dan bagaimana pengajar dilakukan dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Nah, secara umum filosofi pendidikan mencakup yang pertama, tujuan pendidikan. Nah, filosofi pendidikan membantu menjawab pertanyaan tentang tujuan utama pendidikan, seperti apakah pendidikan harus difokuskan pada pengembangan intelektual, moral, atau emosional individu. Jadi di sini filosofi pendidikan juga membantu pertanyaannya tentang tujuan utama pendidikan seperti apa. Nah, jadi pendidikan juga harus difokuskan pada pengembangan intelektual, moral, sosial, atau emosional individu. Yang kedua, pendekatan pengajar. Filosofi ini memberikan kerangka kerja untuk memilih metode pengajar, apakah berbasis teori atau praktek. Jadi di sini juga ya filosofi pendidikan juga memberi pendekatan atau memberi kerangka kerja untuk memilih metode. Jadi di sini ada dua metode, yaitu metode teori atau praktik. Nah, yang ketiga, nilai-nilai dalam pendidikan. Filosofi pendidikan mengeksplorasi nilai-nilai seperti keadilan, inklusi, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab sosial yang seharusnya menjadi inti dari sistem pendidikan. Yang keempat, hubungan antara individu dan masyarakat. Filosofi pendidikan juga membahas peran pendidikan dalam membangun hubungan yang harmonis serta antara individu dan masyarakat, termasuk dalam mengatasi ketimpangan sosial dan mendorong perubahan positif. Dengan demikian, filosofi tidak hanya menjadi dasar teoritis, tetapi juga mempengaruhi kebijakan pendidikan, pengaruh kurikulum, dan praktek pengajar di berbagai tingkat pendidikan. Yang ke-B, sejarah perkembangan filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan telah berkembang selama berabad-abad seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Nah, di sini ada tahapan utama ya dalam sejarah perkembangan filosofi pendidikan, yaitu yang pertama, zaman kuno. Pada masa ini pendidikan dianggap sebagai alat untuk membentuk individu yang
yang bermoral dan berkontribusi pada masyarakat. Yunani kuno, Socrates menekankan metode dialogis untuk menggali pengetahuan melalui pertanyaan dan jawaban dialektika. Plato dalam De Republik, Plato mengusulkan pendidikan sebagai cara menciptakan masyarakat yang adil. Ia memperkenalkan konsep pendidikan yang bertingkat sesuai kemampuan individu. Bahkan Aristoteles menekankan pendidikan yang seimbang antara intelektual, etika, dan fisika. Fisik untuk mencapai kebahagiaan eudaimonia. Asia Timur, Konfusius, Tiongkok. Pendidikan berfokus pada pembentukan karakter dan moralitas melalui kebijakan seperti kesetiaan, penghormatan, dan keadilan. Hindu, Buddha, India, pendidikan diarahkan pada pengembangan spiritual dan mencapai kebijaksanaan melalui meditasi dan penguasaan teks suci. Yang kedua, zaman pertengahan. Nah, di zaman pertengahan agama, pendidikan didominasi oleh nilai-nilai agama. Gereja Kristen di Eropa dan madrasah di dunia Islam menjadi pusat pendidikan. Thomas Aquinas menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen, mengajarkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mencapai harmoni antara akal dan iman. Al-Farabi dan Ibnu Sina, filosofi muslimnya yang menekankan pendidikan sebagai sarana untuk memahami ilmu pengetahuan sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, zaman Renaissance dan pencerahan abad ke-14 sampai 18. Pada masa ini, pendidikan mulai mengutamakan rasionalitas, kebebasan berpikir, dan penemuan ilmiah. John Locke mengembangkan konsep tabula rasa, yaitu manusia lahir sebagai kertas kosong. Dan pendidikan berperan besar dalam membentuk karakter seseorang. Jadi itu pentingnya pendidikan. Pendidikan itu sangat membentuk karakter seseorang. Itu ya. Makanya pendidikan itu sangat positif dan sangat bagus untuk dunia pendidikan karena bisa membentuk karakternya seseorang. Nah, Jean-Jacques Rousseau dalam Emile, ia menekankan pentingnya pendidikan alami yang mengikuti perkembangan anak secara bertahap tanpa tekanan eksternal. Immanuel Kant, pendidikan dipandang sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan moralitas. Jadi Immanuel Kant juga pendidikan dipandang sebagai cara ya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan moralitas. Yang keempat, zaman modern ke abad 19 sampai 20. Filosofi pendidikan mulai menyesuaikan dengan perubahan masyarakat akibat revolusi industri, urbanisasi, dan demokratisasi. John Dewey, progresivisme, pendidikan harus berbasis pengalaman dan mempersiapkan siswa untuk kehidupan nyata. Ia menekankan pembelajaran aktif dan partisipatif. Mario Montessori mengembangkan metode pendidikan yang berpusat pada anak dengan memberikan kebebasan untuk belajar sesuai ritme mereka. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed
Ia menekankan pentingnya pendidikan kritis untuk memberdayakan masyarakat tertindas. Era kontemporer ke abad 21, filosofi pendidikan saat ini berfokus pada keberlanjutan, teknologi, dan inklusi. Pendidikan berbasis teknologi. Pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan digitalisasi, di mana pembelajaran online dan kecerdasan buat menjadi bagian intelektual buatannya. Pendidikan inklusif dan global menekankan kesetaraan akses pendidikan untuk semua individu tanpa diskriminasi. Keberlanjutan dan pendidikan global. Pendidikan diarahkan pada pengembangan kesadaran global dan tanggung jawab terhadap lingkungan. C. Nilai utama dalam filosofi pendidikan. Jadi di sini ada nilai utamanya ya dalam filosofi pendidikan. Yang pertama, filosofi pendidikan mengundang nilai-nilai yang mendasari yang menjadi landasan dalam pengembangan sistem pendidikan, kurikulum, dan pendekatan pengajaran. Nilai-nilai utama ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memengaruhi praktik pendidikan di berbagai konteks. Nah, di sini ada nilai-nilai utama dalam filosofi pendidikan. Yang pertama, kebenaran. Jadi, pendidikan bertujuan untuk mencari, memahami, dan menyebarkan kebenaran. Nilai ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, logis, dan objektif. Filsafat ini sejalan dengan aliran perennialisme yang percaya pada nilai-nilai abad dan universal dalam pendidikan. 2. Keberadaan dan inklusi. Menghargai perbedaan budaya, agama, gender, dan kemampuan individu. Pendidikan harus memberikan akses yang setara kepada semua individu tanpa diskriminasi. Nilai ini tercermin dalam filosofi rekonstruksionisme yang menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai masyarakat yang adil. Yang ketiga, kebebasan berpikir. Memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide baru, berdiskusi dan berpikir secara mandiri. Mendorong kreatif dan inovasi dan relevan dalam konteks modern. Filosofi ini dipengaruhi oleh progresivisme yang percaya pada pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, itulah tadi pembahasan yang bisa saya bahas dan bisa saya pelajari ya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.